Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Semoga kalian sehat-sehat. Aku nggak tahu sih mau intro apa, menyapa apa, karena kalian doain aku sehat-sehat, jadi aku mendoakan kalian lagi sehat-sehat. Aku kayak masih batuk-batuk sih, jadi suara aku tuh kayak agak beda dari biasanya ya. Dan nggak enak bawain videonya, soalnya aku kayak tiap detik tuh kayak masih nahan batuk gitu. Jadi makanya aku bawainnya tuh kayak jeda pelan-pelan. Tuh kan. Karena di setiap detik dia tuh kayak mau batuk terus dan aku kayak nahan batuk. Makanya ngomongnya kayak berat gitu jadinya. Ya sorry ya kalau masih batuk-batuk. Oke, kali ini aku mau bawain video tarot reading. Temanya adalah yang ingin dia ungkapkan padamu saat ini. Ya, kira-kira dia mau ngomong apa, dia mau ungkapin apa ke kamu, dia mau ngomong apa, entahlah apa ya. Pokoknya apapun nanti aku bacain energinya atau apa yang terlihat, dan kamu bayangin dia dulu saat ini. Oke, aku kasih waktu sebentar buat bayangin dia yang lagi kamu fokusin, yang lagi kamu pikirin. Yap, udah, nggak usah lama-lama, nggak usah dibawa baper, bayangin ya, santai-santai aja. Ya, mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin resonate-nya beberapa hal aja. Nggak usah sedih ya kalau nggak resonate, kita seru-seruan aja di sini. Semoga resonate dan yang baik-baik datang selalu ke kamu nanti ya. Dan kalau kamu mau personal reading, kamu tinggal kontak yang ada di description box video ini ya. Nanti dicek press list-nya. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Yang ingin dia ungkapkan padamu. Aku ngerasa di sini energi seseorang yang kayak udah mau move on atau udah mau healing ya. Gini mungkin dia bisa bilang, aku saat ini fokus ke hal-hal yang bisa aku jalanin buat masa depan aku ya. Aku mencoba buat membuka diri lagi, kenal beberapa orang baru. Aku belum tahu sih mau deket atau enggak sama mereka. Aku juga belum tahu kira-kira ada yang cocok atau enggak sama aku. Sejujurnya aku pun bingung harus apa sekarang. Kayak aku nggak punya bayangan aja ke depannya hidupku tuh kayak gimana. Apalagi ya setelah aku jauh atau kita menjauh ya. Aku rasanya kayak nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ada rasa kayak aku tuh pengen komunikasi sama kamu atau berkabar sama kamu. Tapi aku masih mengurungkan niat aku. Di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang mau komunikasi atau kasih kabar ya. Berarti mungkin kamu sama dia nggak komunikasi kali ya. Soalnya aku lihat di sini kayak ada seseorang yang ingin memulai hubungan, tapi pas aku cek tadi itu bukan sama kamu memulai hubungannya. Dia di sini kayak udah bener-bener mau apa ya, fokus ke masa depannya aku lihat. Dia pengen komunikasi dan kasih kabar ke kamu, tapi dia masih mengurungkan niatnya ya. Masih kayak sebatas keinginan aja. Yakin sih sebenarnya, yakin pengen kasih kabar ke kamu. Cuma dia kayak dalam suasana tenang saat ini ya. Aku tahu sih kamu sama aku udah banyak yang berubah. Kamunya berubah, akunya juga berubah. Hubungan kita juga berubah. Ya mungkin ya satu-satunya ya kita harus nerima. Kalau memang saat ini hubungan kita kayak gini, nggak komunikasi kayak biasanya.
Sejujurnya aku kayak udah capek ya sekarang. Aku lelah sama semuanya. Kayak aku males buat ngelakuin ini itu. Aku capek. Tapi kadang aku tuh masih suka terbayang-bayang sama kamu. Kamu seseorang yang aku kagumi. Kadang ya aku juga masih suka kepikiran kamu. Aku masih terbayang-bayang, masih ada rasa mendambakan kamu. Ada rasa aku tuh kayak pengen ketemu sama kamu. Kita habisin waktu bareng-bareng, entah kemana, atau kita sekedar ngobrol aja. Bisa nggak ya kira-kira aku ketemu sama kamu? Tapi kapan ya? Tapi kamu mau nggak ya ketemu sama aku? Ya aku pengen have fun aja sama kamu, seneng-seneng. Kita nggak usah bahas hal-hal yang bikin kita pusing atau bikin kita konflik. Aku pengen ya aku sama kamu happy-happy, have fun. Aku tuh saat ini lagi fokus sama karir aku, sama kerjaan, sama finansial aku. Kamu tau lah, aku tuh kadang bisa jadi seseorang yang ambisius sama hidup aku, sama karir aku. Aku tuh kadang ya pengen ngelakuin sesuatu buat kamu atau buat hubungan kita, tapi aku bingung harus gimana. Aku takut salah, takut kamu nggak merespon, takut kamu nggak merespon positif, takut kamu nggak merespon baik apa yang aku lakuin. Kadang aku tuh masih suka ingat sama kamu loh. Iya, walaupun kamu sama aku ada batasan, kita kayak ada jarak dan membatasi diri ya. Di sini aku ngeliat ada seseorang yang kayak membatasi diri, tapi dia tuh masih kayak suka kepo atau mau tahu ya tentang seseorang. Bisa kamu atau dia sih yang kepo ya. Dia juga kayak lagi capek, kayak lagi males ngapa-ngapain atau ngelakuin sesuatu. Tapi dia nggak bisa bohong ya. Kalau misalnya dia tuh masih suka ingat sama kamu, masih suka kebayang atau mendambakan kamu, kayak dia tuh masih, kamu tuh seseorang yang dia kagumi. Dia juga ada keinginan buat ketemu sama kamu. Nggak bahas apa-apa sih, kayak ketemu dan have fun. Dia pengen lihat kamu atau kalian saling update cerita atau sekedar ngobrol aja. Maaf ya kalau aku terkesan pasif dan nggak ngelakuin apa-apa buat kamu. Entah sih, kadang hari-hari aku tuh masih kayak sedih kalau inget kamu. Entah apa yang aku galauin. Aku berusaha happy, berusaha senang, berusaha jalanin hidup kayak biasanya. Ya fokus ke tujuan-tujuan hidup aku. Itu sebenarnya cara aku buat mengalihkan pikiran aku. Kadang aku masih ngerasa kayak punya beban. Ya, beban yang kayak aku bingung harus apa ya. Rasanya tuh kayak aku serba salah. Aku ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Akhirnya apa? Aku ya diam aja. Terlihat aku diam, pasif dan gak peduli ya. Tapi gak gitu sebenarnya. Seandainya kamu tahu apa yang aku rasain. Aku pengen kadang terbuka sama kamu. Cerita dan ungkapin apa yang pengen aku bilang ke kamu, apapun yang aku pikirin. Tapi aku takut kamu tuh sebenarnya marah atau enggak ya sama aku, benci atau enggak sama aku. Ya aku memberikan batasan, aku menutup diri dari kamu, tapi di batin aku yang terdalam aku nggak bisa menutup diri dari kamu. Nah di sini aku ngerasa kayak seseorang yang pasif ya. Dan dia berusaha mengalihkan semuanya gitu, pikiran masalahnya ke karir, pekerjaan, dan tujuan hidupnya saat ini ya. Dia terkesan pasif dan gak berbuat apa-apa. Itu sebenarnya dia bingung dan sebenarnya dia malah merasakan beban loh kalau dia diam aja, dia gak ngelakuin sesuatu ke kamu. Nah di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang menutup diri atau menutup batasan ya sama kamu. Cuma dia pun ngerasa kayak dia gak bisa menutup diri dan memberikan batasan ke kamu. Sebenarnya nggak bisa, hati dan batinnya tuh nggak bisa. Cuma ya
kadang dia ngerasa kayak ini yang memang harus dia lakuin supaya kamu sama dia ada batasan gitu ya, ada jarak di antara kalian. Kadang aku tuh ada perasaan emosi ya, emosional. Nah kadang perasaan emosional aku juga gak stabil, makanya aku kadang gak mau gitu ya buat dekat sama kamu. Aku gak mau nanti yang ada aku malah nyakitin kamu, menyakiti perasaan kamu, bikin kamu sakit hati. Itu aku gak mau kayak gitu. Aku berusaha buat mengejar mimpi-mimpi aku. Aku pengen buktiin sama kamu kalau aku bisa jadi seseorang yang hebat. Entahlah, pokoknya aku pengen tunjukin ke kamu kalau aku tuh udah menjadi seseorang yang lebih baik. Ya walau kadang sifat aku masih ke kanak-kanakan sih, masih childish kayak dulu ya. Ya kamu yang lebih dewasa, kamu yang selalu kasih pencerahan buat aku, kasih masukan, yang selalu ada di samping aku. Kamu selalu bimbing aku, ya available buat aku. Thank you so much buat semuanya ya. Tapi sayangnya kita udah menjauh. Kamu sama aku udah menjauh. Kayak aku sebenarnya kayak nggak percaya kalau kita tuh udah menjauh. Kayak dulu kita sedekat itu soalnya. Tiba-tiba malah jadi menjauh. Maafin kesalahan-kesalahan aku ya. Aku tahu aku punya banyak salah sama kamu. Yaitu juga kesalahan-kesalahan aku yang bikin kita jadi menjauh. Ya mungkin itu yang harus kita pilih jalannya. Sejujurnya ya kamu satu-satunya orang yang istimewa buat aku. Aku bukan orang yang gampang deket sama seseorang, tapi anehnya aku bisa sedekat itu sama kamu. Kita deket kayak gak ada yang bisa memisahkan kita. Tapi pada kenyataannya kita malah gak bisa bareng-bareng, gak bisa bersama. Banyak hal yang aku pendam dan aku gak ungkapin ke kamu ya. Gak tahu, kadang berat aja buat aku ngomongin itu sama kamu. Dan aku juga masih menjaga hati kamu, menjaga perasaan kamu. Aku gak mau nyakitin kamu lagi, bikin kamu sakit hati lagi. Nah di sini ada orang yang minta maaf ya, karena dia punya kesalahan sama kamu. Atau mungkin ya dia pernah nyakitin kamu atau apa. Cuma dia pengen bilang kalau sekarang emosional dia tuh gak stabil. Makanya dia juga membatasi diri kamu biar dia gak lepas kontrol gitu ya sikapnya ke kamu. Dia lagi coba mengejar mimpi-mimpinya dan tujuan hidupnya lagi ya. Dan dia juga bilang terima kasih kalau misalnya kamu tuh selalu ada buat dia dulu. Kamu yang lebih dewasa dan suka kasih pencerahan buat dia. Dia malah yang selalu kayak anak kecil dan kekanak-kanakan ya. Dan dia juga sadar kamu satu-satunya orang yang bisa sedekat itu sama dia. Karena mungkin dia juga bukan tipe orang yang gampang dekat sama seseorang. Tapi kamu sama dia anehnya bisa sedekat itu, walaupun kalian saat ini menjauh. Aku sadar sih, hubungan kita tuh hubungan karmik ya. Hubungan karmik ya, kalau misalnya kita masih tetap dekat, ya kita pasti saling menyakiti satu sama lain. Sebenarnya aku bukan membatasi diri sama kamu aja sih, aku juga membatasi diri sama orang lain, sama yang lainnya. Iya, kayak nggak tahu, aku jadi lebih senang sendirian. Dan aku juga kayak menutup diri dari siapapun sekarang. Hubungan karmik kita atau kita yang twin flame itu selalu bikin aku masih ketarik energinya sama kamu ya. Aku pun sadar kita itu hubungan twin flame atau hubungan karmik. Kita selalu terikat satu sama lain. Walaupun kita sama-sama terikat ya, kita itu energinya mirror. Kamu diam, aku juga diam. Kamu pasif ya, aku juga pasif. Hubungan kita bisa dibilang ya kadang ada hal negatifnya sih.
Tapi aku suka kamu seseorang yang tegas, kamu seseorang yang berpendirian dan memiliki karakter yang kuat. Aku tahu kadang kamu sensitif atau masih suka sensitif kalau misalnya nanti aku bahas tentang hubungan kita. Kadang aku juga ngerasa kamu udah gak mau tahu lagi tentang aku, udah gak mau denger apapun yang aku omongin ke kamu. Mungkin kamu juga udah males sama aku, atau kamu udah gak percaya sama aku. Nah, di sini aku ngerasa kayak ada seseorang yang ngerasa energinya tuh masih suka terikat dan masih saling tarik-menarik di antara kamu sama dia. Ya, mungkin kalian hubungan karmik atau hubungan twin flame, ya. Energinya mirror. Kayak kamu, kalau kamu ngerasa capek ya atau lelah sama hubungan ini, dia pun kayak gitu. Kalau kamu pasif ya, dia pun pasif. Ya, diam aja. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia kayak pengen bilang kalau kamu tuh seseorang yang tegas. Dia suka ketegasan kamu, dia suka karakter, dan kamu itu seseorang yang punya pendirian katanya. Dia pun tahu kamu tuh masih sensitif kadang kalau dibahas, dan kalian bahas masalah hubungan kamu sama dia, dan dia pun ngerasa kayak kamu udah gak mau dengerin dia lagi, atau mungkin udah gak percaya sama dia. Kayak kamu marah atau mungkin benci kali ya sama dia. Mungkin kamu juga menyimpan dendam kali ya sama aku. Bukan aku punya pikiran negatif ke kamu sih. Ya wajar menurut aku kalau kamu tuh ya dendam atau marah sama aku. Ya kadang memang sih aku terlalu nyebelin perlakuan aku dan tingkah laku aku ke kamu. Tapi walaupun sebenci-bencinya kamu dan marah sama aku, kamu tuh masih welcome, baik sama aku. Ya itulah kamu. Kamu selalu menjadi seseorang yang manis, nice, baik sama siapapun. Sama aku juga kayak gitu. Aku tuh masih suka kepikiran kamu. Kamu yang cantik, kamu yang ganteng. Senyum kamu, aku masih suka ingat senyum kamu. Kamu yang selalu welcome sama aku kapanpun aku datang dan muncul. Kamu selalu baik, selalu menyambut aku dengan kebaikan kamu. Aku sadar sih, cuma kamu yang tahu apapun isi hati aku, apapun aslinya aku, kamu tahu tentang aku semuanya. Aku pun tahu tentang kamu, apapun. Ya kalau sekarang yang aku harapin adalah, aku pengen ya kita itu gak ada konflik, atau kita tuh ya hubungannya baik-baik aja, damai-damai aja, ya tenang-tenang aja. Karena gimana pun usaha kita, gimana pun effortnya kita, tetap kayak gak ada yang bisa diubah sama semuanya. Aku itu kadang suka ngerasa kesepian, sendirian. Kadang aku juga masih suka kepikiran kamu kalau aku lagi sendirian. Ngebayangin kamu aja, kamu lagi apa, kabarnya kamu kayak gimana. Sambil mikirin masalah-masalah aku juga sih, beban hidup aku. Aku kadang ngerasa ya kamu itu sulit buat aku deketin, buat aku kejar. Apalagi kalau hubungan kita sekarang udah kayak gini. Aku pengen deh komunikasi sama kamu, tapi aku takut aja gitu sama responnya kamu bakal kayak gimana nanti. Aku tahu sih kamu gak bakal marah, cuma aku takut aja. Apalagi kalau aku ya salah aku banyak sih sama kamu, tapi kamu selalu sabar sama aku. Nah di sini tuh dia kayak pengen bilang kalau mungkin kamu itu benci dan marah sama dia, atau mungkin juga kayak menyimpan dendam sama dia. Dia masih suka ingat kamu, kepikiran kamu, ingat senyumnya kamu kayak gimana, ingat kamu yang selalu welcome kalau dia tiba-tiba muncul gitu ya.
ke hidup kamu. Dan dia ngerasa ya kamu ya salah satu orang yang tahu tentang dia, luar dalamnya dia. Dia pun gitu ngerasa ya tahu segalanya tentang kamu. Dia sering kayak sendirian gitu, ingat tentang kamu. Kalau misalnya dia lagi sendirian, menyendiri, dia suka kepikiran kamu. Kamu tuh lagi ngapain, kamu kabarnya gimana. Dia masih pengen tahu keadaan tentang kamu. Ada keinginan dari dia tuh kayak pengen komunikasi, pengen berkabar sama kamu. Cuma kadang dia takut ya. Takut apa ya? Dia sih tahu kamu gak bakal marah, cuma dia takut aja. Karena mungkin dia punya salah sama kamu. Ya, dia takut kan pastinya kalau orang punya salah. Dan dia pengen bilang kalau kamu tuh salah satu orang yang bisa terima dia padanya. Kamu tuh selalu nunjukin kasih sayangnya ke dia, dan dia juga tahu kamu tuh selalu mau ngelakuin apapun buat dia, usaha, effort apapun yang dulu pernah kamu lakuin buat dia. Ya, kamu itu salah satu dari masa lalunya dia yang masih suka dia bayangin, dia pikirin. Dia berharap ya bisa ketemu atau bisa deket sama kamu, atau kalian tuh ketemu dan ada kontak fisik. Dia masih suka ini sih, punya hasrat dan passion sama kamu ya, karena dia ngerasa kamu tuh satu-satunya yang paling ngertiin dia dan tahu sisi gelapnya dia, inside outside-nya tentang dia. Dan kamu satu-satunya orang yang bisa memanjakan dia. Kamu perhatian, care. Kamu bisa kayak mengasuh dia, kayak menjaga dia juga ya. Seakan ya dia tuh kayak babynya kamu, anaknya kamu ya. Kamu tuh seperhatian itu sama dia. Kayak kadang memang sih kamu clingy gitu ya, dia sadar. Tapi ya it's okay menurut dia. Kamu tuh manjat, tapi it's okay. Ada keinginan dia tuh kadang kayak pengen kayak ngobrol sama kamu, komunikasi. Kadang ada energi ya, dia tuh kayak pengen menggoda kamu lagi ya, kayak pengen flirting ke kamu gitu ya, dan ya pengen deket sama kamu atau saling kontak fisik, kalian deket ya, kayak orang ini aja, kayak punya hubungan. Karena aku ngerasa kamu sama dia sih udah gak ada hubungan ya, karena di awal-awal kan aku lihat kamu sama dia kayak udah gak komunikasi, makanya aku ngerasa kayak kamu sama dia tuh udah gak ada hubungan ya. Nah, dia tuh pengen bilang kayak dia pengen minta maaf sama kamu. Dia pengen minta maaf, dia tuh udah sadar mungkin pernah menyakiti kamu, dan sekarang juga dia pengen healing gitu ya dari hal-hal yang membuat dia kayak merasa gak baik dan negatif. Dia mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari hubungan kamu sama dia di masa lalu, dan dia pengen menjadi seseorang yang lebih baik saat ini. Dan mungkin kamu salah satu alasan dia pengen berubah, dia pengen jadi seseorang yang lebih baik ya. Dan dia sekarang kayak lebih mencintai dirinya. Dia pengen menjadi seseorang yang lebih baik, lebih cinta dan peduli dan care sama dirinya sendiri. Mungkin dia dulu ya seseorang yang cuek, seseorang yang keras gitu ya sama dirinya sendiri, dia nggak begitu perhatian dan peduli. Tapi sekarang semenjak dia mungkin udah jauh dari kamu, dia lebih mencintai dirinya sendiri. Karena yang tadi aku bilang, dia banyak mengambil pelajaran dan hikmah dari hubungannya sama kamu ya. Banyak hal-hal positif yang dia ambil sih aku ngerasanya. Dia pengen kayak suatu saat gitu ya, entah bisa atau enggak, dia pengen kayak bisa liburan atau pergi sama kamu, entah kemana gitu ya, kalian berdua have fun, pergi sama-sama, dimana yang kalian bisa pergi berdua dan gak ada satu orang pun yang tahu dan kenal sama kalian. Kalian menikmati perjalanan gitu ya, trip kalian sama-sama.
kamu tuh masih ada di pikirannya saat ini. Kamu seseorang yang masih suka dia pikirin, ya. Dia tuh nggak bisa lepas pikirannya sama kamu. Jiwanya tuh kayak udah nggak bisa lepas dan terikat terus. Pikirannya juga bukan hanya jiwanya aja, tapi pikirannya juga nggak bisa lepas dari kamu. Kamu itu salah satu orang yang beda menurut dia, beda dari yang lain, beda dari siapapun yang dia pernah kenal, beda dari siapapun yang mungkin masa lalunya dia, mantan-mantannya dia, ya. Kamu tuh bukan tipe kayak orang biasa kebanyakan, ya. Menurut dia itu kamu tuh seseorang yang unik, punya keistimewaan dan kelebihan. Itulah kenapa mungkin dia ya nggak bisa lupa sama kamu, selalu inget dan kepikiran sama kamu. Dia pengen bilang kalau kamu itu seseorang yang layak dan pantas buat dicintai. Ya mungkin, tapi bukan sama dia. Mungkin ada seseorang lainnya yang suatu saat nanti bisa mencintai kamu lebih baik daripada dia, ya. Kamu itu seseorang yang pantas dan layak buat ditunggu. Dia sadar kamu itu seseorang yang penuh cinta kasih. Dia kadang masih berharap suatu saat kamu itu ya bisa sama-sama dan bareng-bareng sama dia. Walaupun terkesan nggak mungkin ya. Tapi dia tunggu saat-saat itu sebenarnya. Saat-saat dimana semesta mungkin bisa mempertemukan kamu sama dia, ya. Dia tuh masih punya hasrat ke kamu, ya. Dia tuh kayak ada sexual attraction sama kamu. Kamu tuh suka dia bayangin, suka dia pikirin. Kamu itu salah satu orang yang ya dia punya hasrat sama kamu, punya passion. Dia tuh pengen deket, pengen ada sexual attraction, ada apa ya, kontak fisik juga sama kamu, ya. Dia tuh menganggap kamu tuh salah satu orang yang apa ya, bikin dia semangat kadang. Dia pengen kamu tuh tetap positive thinking, tetap optimis kalau kamu itu bakal mendapatkan apa ya, seseorang yang baik buat kamu, entah dia atau siapapun sih sebenarnya. Pokoknya dia pengen kamu tetap positif dan optimis aja buat kehidupan cinta kamu. Dan dia sadar kamu itu salah satu orang yang punya chemistry yang kuat sama dia. Kayak kamu tuh sama dia tuh kayak punya magnet. Kalian saling tarik-menarik walaupun jauh, walaupun gak komunikasi, tapi jiwa kalian tuh kayak ketarik terus, kayak ada magnetnya. Kayak kalian tuh saling terima apa adanya, saling mengerti satu sama lain, kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Kadang dia juga suka ini ya, mengirimkan doa atau afirmasi soal kamu gitu ya. Misalnya kalau dia lagi ingat kamu, terus misalnya dia lagi kangen atau kepikiran kamu ya, dia tuh kayak suka mengirim afirmasi dan sinyal-sinyal ke kamu. Dia kayak pengen apa ya, attract hal-hal positif dari kamu walaupun kamu sama dia berjauhan, ya. Dan dia pengen bilang kalau dia tuh lagi fokus ke finansial dan karirnya dia. Ya mungkin ada beberapa hal juga, ada financial issue atau ada masalah dalam pekerjaan dan finansialnya. Kadang dia masih berharap kamu sama dia tuh bisa bersatu ya. Bisa bersatu ya, seenggaknya kamu sama dia bertemu lah gitu ya. Di suatu kesempatan, di divine timing, entah kapan ya. Dia pengen kamu tuh jadi partnernya dia mungkin ya. Kayak kamu tuh salah satu apa ya, salah satu partner yang dia dambakan. Kalau misalnya dia ditanya ya, siapa partner yang dia mau gitu ya, yaitu kamu. Semuanya ada di kamu. Kamu seseorang yang dia dambakan, yang dia kagumi ya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Ada zodiak Libra, Gemini, Pisces, Aries, Taurus, Capricorn, Leo. Inisial hurufnya bisa nama kamu atau nama dia. Salah satu dari huruf ini ada huruf G, Q, C, R, V, B, W, N, F, H, U, S, O, K ya. Ini aku zoom walaupun nggak kelihatan ya.
Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.